Baik. Untuk materi bisa di download di Kulino, sudah saya share. Jadi inti dari pertemuan ketiga ya, ketiga literasi informasi dengan materi identifikasi sumber informasi ini adalah tujuannya untuk agar ya, bukan untuk ya, agar ya nanti Mas Mbak itu setidaknya itu mampu ya, bisa atau mampu menentukan sumber informasi ya, yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian mampu untuk menelusur juga ya, dan mengumpulkan informasi dalam bentuk literatur dengan tepat, pastinya yang seperti itu ya. Nah, itu ya, kira-kira seperti itu nanti tujuannya. Kemudian yang berikutnya ya, apa dan siapa sebenarnya sumber informasi itu? Sebenarnya di bab perumusan masalah kemarin sudah disinggung. Jadi sumber informasi itu terdiri atas apa saja kemarin? Ada yang masih ingat? Saya note ini untuk keaktifan ya, keaktifan di pertemuan ketiga. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Bisa angkat tangan, silakan. Jadi sumber informasi itu terdiri apa saja? Dari pertemuan minggu kemarin. Nah, mana ini? Tidak ada? Baik. Udah lupa Pak ya. Itu kan kemarin Pak. Kemarin, sekarang Pak ya gitu ya. Jadi sumber informasi itu salah satunya adalah dokumen, manusia ya, lembaga, benda ataupun situasi ya. Kemarin sudah disinggung tuh di rumusan masalah. Nah, sumber informasi yang berupa dokumen itu meliputi apa? Contohnya, ayo. Koran masuk dah, Pak. Ya, angkat tangan dulu. Siapa ini? Oh, baik. Siapa? Oh, Mas Ahmad Yahya. Baik, sumber informasi dari koran. Saya note dulu ya. Mas Yahya, boleh. Yang lain, silakan. Siapa lagi tuh? Ini. Bentar, siapa dulu tadi? Ibu, Ervira dulu atau Atia? Yuda ya tadi ya? Atau siapa ini? Mas Ahmad, Saya tolong dulu, di Pak. stop. Ya, baik. Mas Yuda, apa? Dokumen itu ya. Informasi berupa dokumen Penelitian contohnya. atau majalah surat kabar, Pak? Penelitian loh, sudah tadi surat kabar disebutkan Mas Yahya. Buku Ya, teks, baik. Apa? Teks. buku teks atau buku catatan, Pak? Oh, oke, betul, oke. Mas siapa tadi? Yuda. Oke. Kemudian siapa lagi itu ya tadi? Atau Atia dulu tadi. Oh, Atia sudah stop ya. Baik, Siapa? Ervira aja. Iya, Ervira. Contohnya apa? Jurnal. Jurnal, baik. Ya. Ada lagi tadi, Atia jadi enggak itu? Oh, nanti kalau nilainya Pak, 16, kalau contohnya apa? autobiografi masuk nggak, Pak? Autobiografi. Autobiografi ya sebenarnya enggak kayaknya itu. Dia kan hanya menyampaikan, ya sebenarnya informasi juga sih, masuk kategorinya masuk juga. Ya, enggak apa-apa, autobiografi. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Ada Pak. lagi? Yang belum? Yang sudah jangan maruk ya. Mentang-mentang bisa langsung angkat tangan terus ya. Ya, contohnya banyak tadi. Selain yang disebutkan, tambahannya banyak ya. Ada film, nah, itu juga masuk ke ranah dokumen ya. Skripsi, laporan penelitian ya, majalah, jurnal ya, ensiklopedia, kamus, textbook tadi disebutkan siapa tadi Mas Yuda ya tadi ya.
Itu contoh-contoh dari dokumen sumber informasi yang berupa dokumen. Ya. Nah, ada lagi sumber informasi yang tadi manusia. Ayo, contohnya apa? Tadi kan saya menyebutkan ada dokumen, manusia, lembaga, benda, atau situasi. Nah, sekarang sumber informasi yang dari manusia apa yang dapat menjadi sumber informasi? Mas Satya sudah, yang lain ayo. Yang lain. Siapa itu? Amelia, baik. Saya catat dulu kalau betul. Amelia, silakan dijawab. Kalau berita-berita gitu Pak, jadi orang-orang Manusia. itu. Manusia, Mbak. Iya, Ya. Berita itu manusia atau bukan? kan dari mulut ke mulut. Oh iya, dari mulut ke mulut. Berita itu bukan dari mulut ke mulut saja. Bisa dari media cetak digital ya, itu bukan ke Rumor. arah manusia. Rumor tidak. Kan manusia, objeknya manusia ya. Silakan Mas Ahmad Fajar. Seminar, Pak. Seminar enggak. Bukan, itu maksudnya Pidato. dokumen nanti. Kalau Manusia, pidato, Pak, Mas Cucu. Narasumber Pidato. termasuk, Pak. Narasumber, nah itu maksudnya itu ya. Betul sekali, siapa tadi? Mas Cucu. Iya, Nah, itu yang dimaksud manusia itu gitu ya, objeknya, bukan beritanya atau apa bukan ya. Saya note dulu, Mas Cucu. Ada lagi, ayo silakan. Yang tadi salah jawab boleh angkat tangan. Mas Yahya sudah minta lagi. Nanti Mas Yahya sudah di stop dulu. Ayo, narasumber ada lagi. Contohnya di depan kalian ini loh. Kalian jahat sekali ya. Saya bukan manusia ya berarti ya. Baik, Mas Ahmad Fajar. Oke. dosen, Pak. Mas Fajar. Top Lah, guru. betul sekali. Kalian tuh jahat ya sama saya ya. Mau di depan mata loh ya. Dikira saya itu bukan manusia atau gimana. Baik, Mas Ahmad. Selain saya, selain dosen, ayo ada lagi siapa tadi? Mas Angelo. Mas Angelo. Guru, Pak. Mas guru. Ya, baik. Ya, itu cerempet semua ini. Ketahuan guru ya. Dosen guru ya, baik. Nah, itu contoh-contoh dari manusia ya. Ada dosen, kemudian aktor, tulis ya, itu juga kategori sumber informasi yang didapat dari manusia ya. Peneliti ya, pemimpin, informan. Nah, itu kan ya narasumber seperti yang disampaikan Mas Jojo tadi adalah kategori sumber informasi dalam bentuk manusia ya. Baik, itulah apa dan siapa sumber informasi itu. Sebenarnya kemarin sudah kita bahas ya di pertemuan perumusan masalah kemarin. Nah, di materi kembali ya. Bentar. Nah, ini. Jadi untuk mencari lokasi informasi itu tujuannya adalah mampu menentukan sumber informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Ya. Menelusur dan mengumpulkan informasi dalam bentuk literatur yang tepat. Ini poin dari identifikasi tadi ya. Kemudian untuk sumber lokasi itu dapat diakses langsung maupun melalui internet. Nah ini sumber-sumber informasi tadi yang saya sebutkan ya, ada dokumen, manusia, lembaga, ya, benda dan situasi. Contoh-contohnya sudah disebutkan tadi. Nah, untuk dokumen, nah ini bisa textbooks, ensiklopedia ya, dan lain sebagainya. Ini sudah saya sebutkan tadi. Kemudian untuk yang manusia, nah, manusia itu ya sebagai sumber informasi ya. Contohnya aktor, penulis ya. Dan yang Mas Mbak lupakan tadi dosen kalian sendiri ya itu juga termasuk dalam kategori sumber informasi. Kemudian ada peneliti, pemimpin, informan, narasumber dan lain-lain ya.
Kemudian untuk contoh yang lembaga dan benda dan situasi ya, itu ada lembaga baik dari pemerintah maupun swasta gitu ya. Kemudian untuk yang benda dan situasi itu pakaian yang dikenakan seseorang merupakan informasi, contohnya adalah soal desainer ya. Itu contoh-contoh dari sumber informasi yang bisa didapat. Kemudian yang berikutnya mengenai karakteristik sumber informasi. Karakteristiknya itu banyak ya. Dia ada meta informasi yang utama ya. Meta informasi itu bisa disebut lokasi, penulis, buku, dan isi. Nah, sumber informasinya itu dari mana ya? Dari katalog, indeks ya, bibliografi ya, kemudian abstrak, tinjauan pustaka ya, daftar pustaka, itu meta informasi itu seperti itu. Jadi selama ini kan Mas Mbak nggak tahu ya daftar pustaka itu apa. Itu masuk dalam karakteristik informasi tadi. Kemudian ada penulis ya, peneliti, dosen, dan rekan. Kemudian yang berikutnya soal karakteristik informasi, ada informasi bersifat pengantar ya, atau latar belakang. Nah, sumber informasinya itu apa ya? Dari kamus, ensiklopedi ya, almanak, textbooks ya, karya umum dan lainnya. Ya. Yang berikut mengenai karakteristik informasi, ada informasi populer, opini atau fakta. Nah, sumbernya dari mana? Populer, opini, fakta. Kan jelas nih ya. Dia bisa dari surat kabar, majalah ya, televisi, radio. Kemudian contoh berikutnya informasi ilmiah atau konsep teori informasi mendalam. Nah, sumber informasinya dari mana itu ya? Dari jurnal, namanya juga informasi ilmiah ya. Jurnal, paper gitu ya. Laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan buku. Nah, yang berikutnya ada data statistik dan kualitatif. Nah, ini sumbernya dari mana? Dari lembaga penelitian, Biro Statistika ya. Kemudian media massa, universitas, ya, laporan statistika, laporan penelitian, informan, responden, dan objek kajian. Dan yang terakhir ada dokumen resmi, peraturan, atau mungkin perundang-undangan. Nah, ini sumbernya dari lembaga pemerintah dan swasta. Itu tadi 5 ya, 6 ya, 6 hal karakteristik informasi. Nah, kemudian yang berikutnya mengenai tahapan searching ya. Nah, ini. Nah, tahapan searching itu manfaatnya untuk apa ya? Untuk mengetahui kebutuhan dari informasi, mengidentifikasi alat penelusuran yang tepat. Nah, kemudian setelah itu muncul satu strategi penelusuran. Ya. Ya, nah untuk mengetahui kebutuhan informasi itu ya informasi dan sumber apa ya sebenarnya yang kita butuhkan gitu ya, dapat diketahui dari rumusan masalah yang ditulis atau rumusan masalah yang diteliti yang kemarin Mas kerjakan itu, Mas Mbak kemarin itu. Dan juga pengetahuan ya yang sudah istilahnya ada di kepala ya mengenai sumber-sumber informasi yang relevan. Nah, misalkan ini ya, misalnya dari rumusan masalah ada satu contoh rumusan masalah bagaimana gaya marketing perusahaan kecil di Indonesia misalkan. Nah, kita kan mengetahui ya informasi apa saja yang harus dicari ya dari rumusan masalah tersebut. Nah, berdasarkan penelitian awal ya terutama waktu perumusan masalah kemarin, maka kita dapat mengetahui melalui daftar pustaka yang ada di tangan ya, yang Mas Mbak sudah temukan istilahnya. Bahwa ada disertasi dengan topik tersebut misalkan ditulis oleh si A ya di negara Z misalkan gitu.
Itu soal mengetahui kebutuhan informasi. Nah, untuk yang poin identifikasi alat penelusuran yang tepat, ya, di poin ini untuk mendapatkan sumber informasi itu dibutuhkan secara efisien kita bisa memakai alat penelusuran, ya. Alat penelusuran itu apa sih kan gitu ya? Ada yang tahu? Angkat tangan. Baik, alat penelusuran itu, oh ya, Mbak Amel tadi yang salah ya. Ayo jawab yang betul. Pakai internet Pak, pakai Google. Pakai internet. Google ya, lebih tepatnya itu tadi Google. Google itu apa ya, Mbak? Google saja atau Alat pencarian. alat apa? Alat Ya, pencarian. alat pencarian. Baik. Baik, Google itu search engine, Pak, gitu ya bahasa Jermannya, ya. Search engine. Iya, betul sekali. Itu alat pencari informasi, ya. Baik, sekarang saya catat Mbak Amelia ya. Amelia suka pelihara burung ya. Suaranya cacet-cacet tadi ada burung. Baik, terima kasih Mbak Amelia. Jadi alat penelusuran itu dapat berupa kartu katalog perpustakaan atau mungkin jasa pemberian informasi terbaru berdasarkan subjek tertentu ya. Atau juga dari sarana di internet, misalnya mesin pencari tadi ya yang disebutkan oleh Mbak Amelia. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menyusun strategi penelusuran ya. Untuk menyusun strategi penelusuran itu dapat dilakukan dengan efisien dan efektif. Kita perlu menyusun dulu ya strategi penelusurannya ya. Searching strateginya itu perlu disusun dulu dan diterapkan pada alat pencari tadi ya, yang dipilih dan dipertimbangkan tadi ya. Nah, kemudian nanti muncul satu istilah ini berikutnya adalah ada beberapa strategi penelusuran nanti dibahas di paling bawah ya setelah ini ya. Ini tadi tahapan searching ya. Kemudian yang berikutnya adalah identifikasi informasi yang dibutuhkan. Berupa satu yaitu tugas kuliah yang membuat Anda menggunakan search engine untuk mencari sumber informasi di internet. Ya, itu salah satu contoh identifikasi informasi yang dibutuhkan. Kemudian bagaimana membentuk kata kunci untuk pencarian ya, dan bahasa apa yang cenderung digunakan. Kemudian atribut apa yang diperhatikan ketika mengamati hasil pencarian yang disajikan oleh mesin pencari ya. Nah, kemudian mengapa kok atribut itu harus diperhatikan? Nah, itu harus diidentifikasi informasi yang dibutuhkan. Kemudian ketika mengamati daftar hasil pencarian, ya, apakah posisi hasil di halaman pertama itu penting? Nah, itu juga harus diidentifikasi. Kemudian apabila tidak menemukan sumber informasi yang dianggap layak, untuk dievaluasi pada halaman pertama hasil pencarian, apa yang harus dilakukan. Nah, itu nanti kita bahas di bawahnya. Dan yang berikutnya, apa dasar kepercayaan pada sumber informasi. Ya. Dan yang selanjutnya yaitu mengetahui kebutuhan informasi, itu ada kaitannya dengan rumusan masalah. Kemudian pengetahuan yang dimiliki dan di sini di dalam misal rumusan masalahnya adalah ini sudah ya tadi ya, sudah saya contohkan ya, sudah saya sampaikan tadi. Jadi contohnya adalah pengaruh video on demand ya terhadap industrialisasi film. Nah, maka yang dari daftar pustaka yang dimiliki yang ada jurnal yang pernah ditulis oleh si X di negara Y yang saya sampaikan tadi. Si A ya dari negara Z tadi. Nah ini tool-tool untuk search engine-nya ya.
atau mungkin dari daftar buku di perpustakaan. Ya. Bisa yahoo.com, Yahoo sudah tutup ya sekarang ya. Bing ya, atau Google ya, ini foto. Ada lagi yang bisa mencontohkan selain Bing dan Yahoo, Google, bisa angkat tangan. Baik, Mas Rifki. Selain Google, selain Bing, apa lagi Mas? Setahu Rifki, saya ada silakan. DuckDuckGo, Pak. DuckDuckGo terus ada DuckDuckGo gitu ya. ya yang DuckDuckGo, Pak. Ya, betul sekali Mas Rifki, saya note. Ada lagi DuckDuckGo ya, bahasa Jerman. DuckDuckGo ya. Sebentar, Mas Juju mau lagi. Yang lain Mas Juju, kasihan temennya itu ya. Nanti nilainya banyak semua di Mas Juju sama Mas Yaya. Tuh kan Mas Yaya baru mau saya sebutkan. Nanti dulu Mas Yaya, Mas Juju, yang lain ayo. Bevli, baik. Bevli yang suaranya satu. Ye. Apa? Baidu. Baidu, ya boleh Baidu. Baik, Mbak Bevli. Bevli, ada lagi silakan. 1, 2. Nah, baik Mbak Marsha akhirnya. Afif sudah tadi. Yandex, Pak. Belum. Afif belum. Baik, betul Yandex. Ya, betul sekali Mbak Marsha. Afif belum tadi ya. Silakan Afif. Afif? Onion, Pak. Ya, kurang jelas. Onion, Pak. Odion. Onion. Coba diketik Mas. Kok suaranya belakangnya teriak-teriak itu. Diketik aja coba di chat. Baik, Pak. Mana? Sambil nunggu Mas Afif menjawab Onion. Oh ya, makanya tadi suara di belakangnya ibu-ibu atau apa itu. Oke, Mas Afif, Onion. Satu lagi siapa ya tadi ya? Bentar. Wahdan, Wahdan. Kalau Ecosia termasuk gak, Pak? Ecosia. Iya. Baru dengar saya itu. Tanya gimana? EKOSIA gitu. ECOSIA. OCO ya, masuk. Itu. Oke, terima kasih pintar-pintar semua nih ya. Saya note siapa tadi? Afif ya, Afif sama Wahdan ya. Dan ya, ini cakep-cakep semua ya. Baik, itu contoh-contoh dari search engine-nya. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang menarik ya. Teknik search engine-nya ya. Teknik search engine-nya itu ada satu kata kunci, kemudian boolean operator, kemudian ada tanda kutip, dan yang terakhir adalah pemotongan kata atau penggunaan akar kata. Kalau yang kata kunci ya atau keyword search-nya ya itu bisa berupa judul ya, bagian dari judul, kemudian pengarang, bisa dari topik, penerbit ya, topiknya bisa subjeknya ya, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk yang boolean operator ini mungkin Mas Mbak kadang tidak mencermati ya. Jadi di boolean operator itu bisa berupa and, or, atau not. Nah, penggunaan and ya, penggunaan and itu menghasilkan dokumen yang memuat informasi yang istilahnya diindikasikan dengan penggunaan spasi. Ya. Misalkan nih, kita mau mencari dokumen di search engine itu dengan kata kunci
apa ya, misalkan Udinus animasi. Nah, itu tinggal diketik saja Udinus spasi animasi. Nah, contohnya seperti itu. Misalkan ini saya contohkan di sini ya. Oh, presentasinya belum saya rubah ke web ya. Coba saya rubah dulu ke web. Operator N itu menggunakan indikator spasi. Ya. Tadi kan dijelaskan tuh boolean operator yang pertama adalah N ya. Jadi kalau kita search di dunia maya ya, di Google misalkan di sini, kalau kita mencari Andi N Danang itu tinggal Andi spasi Danang gini. Nah, ternyata ya betul ada nama saya ini ya. Ada tidak? Oh, tidak. Oh, ada ini ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ada di Danang Susanto, Sulistyo ya. Ternyata nama saya pasaran ini. Nah, ini ada foto saya ketemu. Ya, itu contohnya penggunaan operator boolean yang N. Kemudian ditambahkan lagi N lagi, Krismawan misalkan ya. Ini ya. Nah, ini juga muncul lagi datanya. Nah, ya. Ini malah ada Robertus ini ya. Mas Robertus Angelo ternyata masuk di kategori pencarian Andi N Danang N Krismawan. Dia kategori dosen wali ya di sini. Kelihatan ya? Itu contoh penggunaan boolean yang N, fungsi N ya. Kemudian untuk yang fungsi OR ya, itu penggunaannya ada yang tahu menggunakan tanda apa? Yang OR. OR itu bahasa Jermannya apa itu ya? Jadi OR itu digunakan apabila kita ingin mencari sumber informasi yang mengandung salah satunya ya, salah satu dari yang dicari. Nah, contohnya apa kalau penggunaan OR itu? Kira-kira apa? OR itu apa ya? Sinonim berarti ya. Sinonim atau kata yang berhubungan ya. Bingung tidak ini? Jangan bingung loh ya. Nah, misalkan ya Atia Fakih silakan. Pak, kalau OR bukannya berlawanan ya, Pak? Bukan. Yang berlawanan itu yang not. OR itu kan atau sebenarnya. Oke, Pak. Baik, makasih, Pak. Nah, iya. Nanti yang boolean not itu ya. Operator yang not itu berlawanan nanti. Ya, jadi contohnya siapa tadi yang jawab? Ada yang jawab nih. Garis miring, Pak. Wah, Mas Angelo. Itu kan kalau kita ngetik ya, kalau di staging enggak fungsi itu nanti. Coba diketik aja Angelo garis miring Irawan misalkan. Kan nanti enggak ketemu. Ada yang tahu? Lambangnya menggunakan apa? Atau simbolnya? Kalau N tadi kan pakai spasi, koma tidak. Belum tepat ya. Nah, kalau di staging itu contohnya misalkan ada topik remaja. Nah, remaja sinonimnya apa yang gitu? Remaja apa ya? Anak muda misalkan. Atau anak kekinian gitu ya. Nah, nanti di staging itu ditulis dengan simbol plus gitu ya. Jadi OR itu menggunakan simbol plus. Jadi misalkan tadi apa ya, remaja ya, remaja maaf. Remaja kelihatan ya ini ya. Di staging saya kelihatan ya. Remaja plus apa tadi? Anak muda misalkan. Anak muda. Nah, ini kan muda. Maaf, ini kan muncul dia ya.
Jadi di sini ada anak remaja mudah marah. Kenapa anak remaja mudah menangis? Nanti munculnya di situ. Nah, anak muda zaman sekarang. Coba kalau pakai koma di search engine gitu. Ini kan bingung dia nanti. Nah, gitu ya. Atau pakai slash gini ya. Masih garis miring misalkan. Tapi sinonim yang dipakai di search engine itu penggunaannya adalah dengan simbol plus tadi. Oke. Kemudian untuk yang not, nah yang not ini dia apa simbolnya ya? Ada yang tahu? Misalkan Indonesia itu, misalkan Indonesia not Amerika misalkan. Nah, dia menggunakan simbol minus ya, kebalikan dari or. Misalkan Indonesia, kita cari di sini. Indonesia. Amerika. Nah, muncul macam di sini ya. Jadi simbolnya untuk not itu menggunakan minus ya. Atau mungkin stress not psikologis atau AIDS not disease misalkan. AIDS atau stres mungkin. Stres ya. Psikologi. Ada nih. Psikologi. Nah, nanti kan muncul seperti ini. Itu ya. Contohnya tadi. Jadi bolehan dari and or not itu contohnya seperti tadi. Kalau kita mencari di engine. Nah, misalkan itu ya. Kita kembali ke materi lagi. Kemudian yang berikutnya adalah teknik searchingnya menggunakan tanda kutip ya. Nah, tanda kutip itu digunakan untuk mencari informasi yang mengandung frase yang dicari. Ya, frase yang dicari itu seperti apa? Misalkan contoh apa ya? Production house misalkan. Misalkan gitu. Menggunakan tanda petik tadi. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan stres gitu ya. Atau psikologi ya, ini yang ada aja. Artinya menggunakan tanda petik seperti ini. Nah, ini dia. Ini bahasa mana ini ya? Ini bahasa nggak tahu Pak itu ya. Kayak Rusia bahasanya. Nah, munculnya seperti ini, frasenya ya. Jadi frase yang akan dipilih itu apa? Itu menggunakan tanda petik tadi. Kemudian yang berikutnya tentang pemotongan kata ya. Kalau pemotongan kata itu penelusuran yang dilakukan melalui penggalan kata ya, atau bagian dari kata kunci. Kemudian diikuti atau tidak diikuti simbol pemotongan kata. Ya, misalkan apa ya contohnya? Misalkan child misalkan ya. Coba saya share lagi di sini. Nah ini child misalkan ya. Lalu kemudian tanda bintang seperti maaf. Tanda bintang. Nggak bisa. Nah seperti ini. Jadi maksudnya ini ya. Child kemudian tanda bintang ini dipakai untuk mendapatkan sumber yang mengandung kata child ya. Yang mengandung kata child itu apa aja? Terus nanti akan muncul banyak sekali di ya, definition, meaning, claim child ya. Banyak sekali. Contohnya seperti itu.
Paham ya? Boolean ya. Kemudian selanjutnya tanda kutip sudah, pemotongan sudah ya. Nah ini definisinya tadi ya yang saya sampaikan, yang sudah saya sampaikan. Saya ulangi lagi tidak apa-apa. Jadi OR itu di sumber informasi mengandung salah satu dari istilah yang dicari. Tadi saya bilang dia digunakan untuk sinonimnya ya, sinonim kata yang berhubungan atau istilah yang lebih luas. Nah, ini contohnya tadi ya, remaja or anak muda. Sebenarnya or ini nanti di staging diganti dengan simbol plus tadi. Kemudian contoh lagi friendship or pertemanan, or persahabatan, or apa lagi gitu. Or bestie Pak misalkan. Nah, itu tinggal friendship plus pertemanan plus persahabatan plus bestie gitu ya. Bahasa gaulnya anak sekarang gitu ya. Kemudian yang berikutnya soal not ya. Not itu untuk menemukan ya, sumber informasi yang mengandung suatu kata tetapi tidak mengandung kata lain ya. Biasanya untuk membatasi cakupan suatu istilah atau menghindari tercampurnya istilah yang sama. Nah, contohnya apa tadi ya? Indonesia not Amerika ya, dengan tanda minus tadi ya. Stress not psikologis ya. Kemudian untuk yang tanda petik ya, ini sudah saya sebutkan tadi. Mencari sumber informasi yang mengandung frasenya ya, frase yang dicari. Jadi frase di dalam tanda kutip tadi. Memilih kata-kata yang bersebelahan. Contohnya ini, khasiat jahe merah. Ini nanti akan muncul di stagingnya seperti itu. Nah ini sudah saya contohkan ya. Ini contohnya mencari dengan boolean n kalau ini. Di sini dijelaskan Ruri Suko Basuki ini Ruri spasi Suko spasi Basuki itu menggunakan boolean n tadi. Yang ini or ya. Ruri Basuki or. Nah itu tadi cara identifikasi sumber informasi. Nah, silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan, monggo. Saya catat sebagai keaktifan lagi. Yang belum silakan bertanya. Monggo, silakan. Tidak ada? Wah, sudah pinter-pinter ini ya. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita latihan soal ya. Coba latihan soal praktikum itu di-download di Kulino. Sudah saya upload itu berupa tugas identifikasi sumber informasi. Coba dikerjakan sekarang. Nah, ini latihan praktek. Nah, apabila Mas Mbak itu diberi tugas penelitian yang mengenai kekerasan yang terjadi pada anak-anak, ya, apakah yang akan Mas Mbak lakukan? Saya share saja ya. Bisa di-download itu materinya, soal tugasnya. Kembali ke sini lagi. Ya, apa yang akan Mas Mbak lakukan jika diberi dua pilihan strategi tadi soal kekerasan yang terjadi pada anak-anak? Nah, itu coba dikerjakan ya, menggunakan template yang sudah saya berikan. Ya, kemudian latihan yang berikutnya adalah carilah informasi yang Anda perlukan atau Mas Mbak perlukan melalui Google atau search engine yang lain menggunakan topik sama ya. Jadi cari informasi di search engine menggunakan topik yang sama. Kemudian coba dibandingkan hasilnya. Nah, tugasnya adalah praktiknya membandingkan search engine tersebut ya. Setelah dibandingkan maka berilah analisis ya. Berilah analisis dari perbandingan tersebut. Analisisnya terserah Mas Mbak.
Ini untuk latihan praktiknya, coba silakan dikerjakan. Kemudian untuk yang latihan teorinya itu ada 3 soal ya. Ini juga semua nanti dikerjakan di template yang sudah ada. Sebutkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakses informasi yang pertama. Nah, yang kedua, kita dapat mengetahui tipe dokumen berdasarkan 3 huruf berada di belakang URL-nya. Nah, coba jelaskan ini. Kalau teori mah gampang ya. .jpg itu apa, ya .exe itu apa, .pdf itu apa, .htm atau html itu apa. Kemudian beri sedikitnya 3 contoh search engine yang sudah Mas Mbak ketahui. Nah, tadi sudah disebutkan itu contoh-contohnya, bisa dituliskan kembali. Baik, silakan dikerjakan coba tugasnya yang latihan praktek dan teori. Kurang lebih sampai jam 10 ya.